Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, di dalam Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17 diceritakan. Ketika Yesus pergi ke pantai danau di daerah Kapernaum, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kekasih Tuhan, salah satu hal yang ingin dikonfirmasi oleh kisah ini kepada kita adalah bahwa Tuhan Yesus selalu melihat hati, yaitu apa yang ada di dalam diri seseorang yang tersembunyi di mata orang lain. Mata Tuhan tidak tertuju kepada apa yang terlihat di luar. Apa yang dilihat oleh mata, apalagi apa yang dilihat oleh manusia, sedikit pun tidak menarik perhatian Tuhan. Ia hanya melihat hati yang menjerit minta tolong. Ia juga sangat memperhatikan hati yang rindu mendengar suaranya, seperti hati yang dimiliki oleh Lewi, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, sebagaimana disebutkan di dalam kisah tersebut. Dan ketika Tuhan Yesus menemukan hati yang demikian, ia tidak akan melewatkannya apalagi mengabaikannya. Ia akan segera menyentuhnya dan memenuhinya dengan kasih dan kemurahannya. Sebaliknya kekasih Tuhan, hati yang congkak yang merasa sudah baik dan benar, hati yang sudah tidak ingin lagi untuk berubah dan diubahkan, terlebih hati yang tidak ingin lagi disentuh oleh Tuhan dan kebenarannya, seperti hati yang dimiliki oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, akan diabaikannya. Tuhan Yesus tidak tertarik untuk mengetahui dan memperhatikannya, apalagi untuk mengisi dan memenuhinya. Kekasih Tuhan, setiap orang yang hatinya dibuka kepada Tuhan, seburuk apapun keadaan hidupnya sebelumnya, pasti akan dihampiri dan dipenuhi serta akan diubahkan oleh Tuhan dengan kasih dan kemurahannya. Tetapi hati yang merasa sudah bersih dan baik, apalagi hati yang tidak ada lagi keinginan dan kerinduan untuk diubah serta disempurnakan, pasti akan diabaikan oleh Tuhan. Tuhan tidak ingin menghampirinya, apalagi Tuhan tidak akan mendekat kepadanya. Kekasih Tuhan, hati seperti apakah yang kita miliki saat ini? Apakah hati yang merasa sudah benar dan baik? Atau sebaliknya, hati yang merasa sudah penuh dengan dosa dan karena itu merasa membutuhkan Tuhan untuk mengubahkannya? Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.